Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Tabi pun. Jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan perkuliahan yang sebelumnya disampaikan oleh Ibu Dr. Kordiana Karangga, dan materi untuk hari ini yaitu terkait fertilitas. Jadi fertilitas itu sendiri yaitu tentang kelahiran. Jadi memang di dalam pertumbuhan penduduk itu kita berbicara setelah ujian internasional ini, saya akan membahas tentang kelahiran, kemudian kematian, migrasi, proyeksi, angkatan kerja, kemudian kebijakan terkait penduduk gitu ya, kemudian bagaimana keterkaitan lahan, pangan dengan pertumbuhan penduduk itu sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin melanjutkan terkait dengan fertilitas penduduk. Jadi fertilitas itu sendiri ada beberapa istilah, yaitu fertilitas itu adalah kelahiran hidup, live birth, yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang ibu dengan tanda-tanda kehidupan. Kemudian jika tidak ada tanda-tanda kehidupan, yaitu disebut lahir mati gitu ya. Kemudian ada istilah juga fekunditas, yaitu kemampuan fisiologi dan biologi seorang perempuan untuk menghasilkan anak lahir hidup. Kemudian wanita subur, yaitu wanita yang pernah melahirkan paling sedikit seorang bayi hidup. Kemudian lahir hidup, lahir mati, abortus, paritas. Nah, itu adalah wanita-wanita yang mampu melahirkan seorang bayi gitu ya. Kemudian menurut WHO, kelahiran adalah suatu kelahiran bayi mempertimbangkan lamanya di dalam kandungan yang sama si bayi menunjukkan tanda-tanda hidup, nafas, gerak, kemudian ada otak dan gigi. Kelahiran seorang bayi dari mempertimbangkan lamanya di dalam kandungan yang berumur paling lambat 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kehamilan bayi dalam kandungan dengan umur kehamilan 28 minggu. Jadi itu satunya. Kemudian kita akan berbicara terkait faktor-faktor fertilitas, yaitu yang pertama adalah demografi. Demografi itu sendiri terkait struktur umur, struktur perkawinan, umur perkawinan, paritas, dirupsi perkawinan, dan proporsi yang hamil. Kemudian kalau faktor fertilitas non-demografi, yaitu terkait keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbanyak status perempuan gitu ya, kemudian industrialisasi. Jadi memang hal ini yang salah satu pemicu tingkat fertilitas baik tinggi maupun rendah. Kemudian selanjutnya faktor mempengaruhi kemungkinan yang berikutnya adalah faktornya itu yaitu kemungkinan hubungan kelamin pada usia produktif, itu juga mempengaruhi tingkat fertilitas gitu ya. Kemudian ada juga faktor-faktor yang memungkinkan konsepsi, kesuburan dan kemandulan biologis, penggunaan alat-alat kontrasepsi, itu juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan fertilitas seorang wanita atau seorang perempuan. Kemudian kesuburan dan kemandulan biologis gitu ya, yang disengaja atau disterilisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan dan kelahiran yaitu kematian janin karena faktor-faktor yang tidak sengaja, kemudian kematian janin karena faktor-faktor yang disengaja juga, misalnya kelahiran itu memang tidak diinginkan, kemudian secara sengaja diaborsi, itu dilakukan secara sengaja. Kemudian untuk menghitung tingkat pertumbuhan sebenarnya ada beberapa ya, yaitu ada general fertility rate, kemudian ada tingkat fertilitas kasar, kemudian ada tingkat kelahiran menurut umur, dan angka kelahiran total. Dan itu adalah salah tempat ukuran yang bisa kita hitung, dan nanti selanjutnya kita akan latihan terkait rumus fertilitas. Selain ukuran fertilitas juga dikenal ukuran reproduksi. Ukuran fertilitas tidak memisahkan antara bayi laki-laki dan perempuan. Jadi apa saja yang lahir nanti kita hitung gitu ya, tidak membedakan. Kemudian ukuran reproduksi hanya mempersoalkan bayi perempuan karena dipandang bayi perempuan yang secara langsung berkalian dengan pergantian regenerasi, karena memang perempuan mampu menghasilkan bayi gitu ya, artinya memiliki potensi untuk melahirkan, dan itu akan meningkatkan pertumbuhan gitu ya. Kemudian upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat mulai pendewasaan, kemudian
pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Nah ini memang ada untuk cara menghitung juga, yaitu child-woman ratio, kemudian gross reproduction rate, and then reproductive rate, itu yang ketiga gitu ya. Kemudian kalau untuk fertilitas itu ada satu juga tingkat pengukurannya, yaitu kelahiran kasar. Kalau kelahiran kasar ini kelahiran selama setahun dibagi dengan pendidikan tengah tahun dari tahun yang sama dikali 1000. Kemudian kalau rasio anak wanita itu jumlah anak usia 0 sampai 4 di bawah 5 tahun dibagi dengan pendidikan wanita, penduduk wanita kelompok umur 15 sampai 14 tahun atau kelompok umur 15 sampai 44 tahun. Itu cara menghitungnya gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan faktor-faktor yang tadi sudah disampaikan sebelumnya gitu ya. Ada faktor demografi, non-demografi untuk di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas. Kemudian ada juga yang terkait dengan hubungan kelamin gitu ya. Hubungan kelamin itu juga meningkatkan, dapat mempengaruhi tingkat jumlah fertilitas suatu wilayah. Itu saya pikir untuk fertilitas itu akan kita lanjutkan di perhitungan. Yang terakhir ini juga perkawinan dan perceraian. Perkawinan dan perceraian itu juga mempengaruhi tingkat fertilitas penduduk di dalam suatu wilayah gitu ya. Kenapa kita bisa panjang? Karena kita sebelumnya melakukan sebuah perkawinan gitu ya. Perkawinan itu apa? Yaitu hubungan yang sah dari dua orang yang berlainan jenis kelamin berdasarkan atas hukum perdata, agama, atau peraturan yang lain berlaku dalam suatu negara. Oke, sekian dari saya untuk materi fertilitas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.